Siri Wangko Tabia, salam rahayu. Kita berjumpa lagi di podcast tentang ajaran-ajaran leluhur yang dirumuskan oleh Lalang Rondor Malesung atau Laroma. Pada episode ini kita akan menguraikan terkait larangan-larangan atau poso dalam ajaran Malesung. Poin yang pertama ini adalah Sya'am katu tututul ingarang iapo wo se kasuruang. Sya'am katu tututul ingarang iapo wo se kasuruang secara harafiah berarti jangan menyebut dengan sembarang nama Tuhan dan nama para leluhur. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam ajaran leluhur Malesung. Dalam pemahaman orang Minahasa atau Malesung, nama itu bisa bermakna atau berarti penghormatan. Bisa juga menggambarkan kualitas hidup, bisa juga menggambarkan suatu peristiwa yang sakral atau suci. Di Minahasa atau dalam tradisi atau kebiasaan orang Minahasa ada 3 kali mendapatkan nama. Umumnya orang Minahasa mendapatkan nama sebanyak 3 kali. Pertama, nama yang dia dapat sewaktu dia lahir ke dunia. Nama ini menggambarkan keadaan atau kondisi ketika dia lahir. Bisa juga nama ini berupa doa dari orang tua yang dipanjatkan oleh walian, berupa harapan, dan berupa juga cita-cita. Nama yang pertama itu nama yang diberikan sejak lahir. Kemudian yang kedua, nama yang diterima oleh seseorang ketika dia menikah atau memiliki anak. Biasa nama dari anak pertama akan melekat pada nama orang tua. Jadi misalnya kalau saya punya anak namanya Wulan. Saya kemudian akan dipanggil dengan Amang I Wulan. Yang berarti ayahnya atau bapaknya si Wulan. Jadi nama lahir saya berangsur-angsur sudah tidak diucapkan, tetapi yang lebih banyak diucapkan adalah nama kedua ini. Nama yang diberikan ketika seseorang mendapatkan anak, dan biasanya anak pertama itu melekat pada nama orang tua. Misalnya kalau dia seorang wanita dan dia menikah dan mendapatkan anak, otomatis dengan sendirinya dia akan disebut Inang I Wulan atau ibunya dari si Wulan. Itu nama yang diberikan pada kali yang kedua. Pada kali yang ketiga, biasanya nama atau sebutan yang diberikan adalah ketika seseorang sudah tua dan kualitas hidupnya sudah kelihatan atau nampak, atau hal-hal yang luar biasa yang dia capai sudah banyak dikenal oleh orang. Maka biasanya panggilan atau nama itu yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi seiring berjalannya waktu, orang Minahasa 3 kali mendapatkan nama. Nama yang terakhir biasanya ada hubungan dengan kualitas dan pencapaian. Jadi biasanya diterima pada saat dia sudah mau sepuh atau sudah mau tua ya. Sudah justru mendekati ajalnya. Nah, misalnya orang mendapatkan nama atau gelar Mama Rimbing. Itu sebetulnya suatu penghormatan dan penghargaan yang diberikan kepada seseorang ketika dia mumpuni dalam pemahaman mendengar tanda. Nah, gelar atau nama yang diberikan kepada seseorang itu berarti menggambarkan dia itu dalam bahasa hari-hari sudah tamat dalam ilmu mendengarkan tanda.
Nah, di Minahasa orang yang istilahnya dia itu terampil atau sudah berpengetahuan penuh disebut dengan Yokom. Tapi istilah lain juga yang biasanya digunakan adalah Mamara Imbengi atau kemudian disebut Mama Rimbing hari ini. Jadi antara kata Yokom, kita tahu kata Yokom ini juga menjadi fam atau marga di Minahasa. Ada juga marga Mama Rimbing. Itu sebetulnya adalah gelar yang diberikan karena seseorang punya kualitas dalam pengetahuan mendengarkan tanda. Dalam tradisi Minahasa, tanda itu sangat penting karena dia akan mempengaruhi jalan kehidupan orang Minahasa. Mereka bisa mempersiapkan segala sesuatu ketika itu menyangkut bahaya di depan, mereka bisa mengantisipasi karena telah mendengarkan tanda. Begitu juga ketika mereka mendapatkan tanda yang baik, mereka tidak perlu khawatir dan ragu dengan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi itu 3 tahap sebetulnya dalam tradisi orang Minahasa berkaitan dengan pemberian nama. Kemudian kita tahu bahwa di Minahasa Tuhan itu disapa atau dipanggil dengan beberapa sebutan. Tentu nama ini yang diberikan kepada yang pencipta atau sang Khalik itu adalah nama pemberian dari manusia. Bukan Tuhan yang memberikan nama kepada dirinya sendiri, atau bukan Tuhan yang menyampaikan namaku ini atau namaku itu. Jadi yang membutuhkan itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu nama ya. Karena Tuhan tidak perlu menyatakan bahwa ini saya dan ini kamu. Kita bisa mengerti, kita bisa memahami tentang Tuhan dari karyanya, dari ciptaan-ciptaannya. Biasanya nama yang diberikan atau panggilan atau sapaan yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan itu ada kaitan dengan konteks tertentu. Ketika manusia mau menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah pencipta, maka dia akan disebut dengan si Apo Nimema Intana Wolawa, atau Tuhan yang membuat atau yang mencipta tanah dan langit, alam semesta dan isinya. Ketika kita mau menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah asal dari segalanya, asal dari segala sesuatu, maka nama yang diberikan atau sapaan yang diberikan adalah Apo Kasuruang Wangko. Ketika kita mau bicara dalam konteks atau kita mau menyapa Tuhan dan untuk mengungkapkan bahwa dia itu maha memiliki segalanya, maka dia akan disapa dengan Apo Wailan Wangko. Kadang-kadang orang salah memahami konsep nama, baik nama Tuhan dan nama leluhur di Minahasa. Karena baik leluhur maupun Tuhan itu disapa dengan kata Apo, Opo, bahkan Kasuruan atau Walian. Kalau kita tidak memahami konteks, kalau kita tidak memahami kosmologi orang Minahasa dan tradisinya, kita mudah untuk memberikan judge atau menuduh bahwa orang Minahasa itu menyembah leluhur, tidak menyembah Tuhan. Kalau kita tidak memahami konteks, tidak memahami tradisi orang Minahasa. Kata Apo atau Opo atau Empung itu sendiri adalah sapaan yang isinya mengandung bahwa seseorang atau entitas yang kita sapa itu memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan yang paling penting dia adalah penyayang, pengasih, memberikan hiburan, mencukupkan kehidupan, melindungi, menolong, dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa leluhur-leluhur itu adalah penolong. Demikian juga sebetulnya Tuhan yang Maha Esa. Kita menganggap bahwa
leluhur itu asal muasal kita. Karena mereka kan yang mewariskan keturunan. Begitu juga kita menganggap sebetulnya kita, leluhur, dan semua manusia yang ada, semuanya bersumber dari Yang Maha Kuasa atau Tuhan. Nah, jadi tergantung konteksnya. Kalau kita menyebut apo, muntu-untu misalnya, sebetulnya yang kita maksud adalah leluhur. Tapi kalau kita bilang apo sinime ma intana wolawa, itu sebetulnya kita mengacu atau merujuk pada Yang Kuasa atau yang menciptakan segalanya. Jadi di situ kita perlu memahami manusia itu tentu tidak mau namanya disebut dengan sembarang. Karena seperti dalam penjelasan tadi bahwa nama itu kan sebetulnya penghormatan orang lain kepada kita atau pengakuan orang lain kepada kita. Karena prestasi kita, pencapaian kita, atau perilaku kita yang luhur. Dan tentu tidak boleh diucapkan dengan sembarang. Karena ketika diucapkan dengan sembarangan, maknanya bukan lagi penghormatan, bukan lagi pengakuan, bukan lagi hal yang positif, tapi sudah berubah menjadi penghinaan, pelecehan, bahkan hal-hal yang negatif lainnya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah memberikan pengakuan nama, Tuhan itu sebetulnya tidak perlu pengakuan. Tapi itu ungkapan manusia kan. Manusia itu mengungkapkan rasa penghormatannya, penyembahannya kepada Yang Kuasa dengan kata-kata yang mereka pilih. Tentu kalau itu juga diucapkan secara sembarangan, maka itu bukan lagi bermaksud untuk menghormati atau menyembah Tuhan, tapi sudah bermaksud sebaliknya, mengejek atau menghina, atau dalam bahasa gaul atau bahasa Inggris disebut blasphemy. Itu sudah merupakan penistaan terhadap Yang Maha Kuasa. Maka kalau kita sebetulnya menggali atau melihat lebih ke dalam, orang Minahasa itu dalam ritual jarang sekali menyebut Tuhan atau jarang sekali memperkatakan Tuhan. Dalam doa itu tidak banyak doa yang secara langsung mengucapkan Tuhan. Karena ada sifat kehati-hatian di situ. Takut salah dan takut menyebutkan secara keliru. Para leluhur juga hampir-hampir tidak bisa disebut namanya. Yang bisa disebut adalah julukannya atau lambang atau simbol yang mengarah ke situ. Jadi kiranya kita bisa memahami sebetulnya penghormatan itu kepada leluhur atau kepada Tuhan itu sangat penting dalam tradisi Minahasa. Jadi kita harus memahami bahwa Sya'am katu tutul ingarang yapo wose kasurwa. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyebut. Bukan tidak boleh disebut, tetapi tidak boleh sembarangan disebut. Kan kadang-kadang dalam percakapan kita sehari-hari, kita sembarangan. Apa-apa kita menyebut Tuhan, tapi bukan dalam kondisi yang sadar atau dalam kondisi yang kita sebetulnya sedang berdoa. Tapi kita hanya sembarang saja mengucapkan karena kebiasaan. Nah, di Minahasa ada tempat-tempat tertentu yang disakralkan atau disebut kapeliang atau kapolian. Nah, itu di situ juga tidak boleh orang Minahasa itu berlaku secara sembarangan, tidak boleh berkata-kata secara sembarangan, apalagi memaki, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar atau kata-kata kotor. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita, orang Minahasa itu sangat tabu untuk memperkatakan nama Tuhan dan nama leluhur. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang tadinya maksud kita menyebut nama dalam rangka menghormati, tetapi ketika tidak dalam
uh, konteks yang benar, maka itu akan sebaliknya justru penistaan atau ejekan atau bermakna penodaan nama itu sendiri. Pada peristiwa yang lalu, itu sudah lama sekali, ketika terjadi pembicaraan di Watu Pinabetengan, pada saat para leluhur itu sudah hampir mau berpisah, dalam tulisan-tulisan yang kita dapat, bahwa leluhur Muntu-Untu memberikan petua. Petua yang pertama, itu ada 5 petua. Ada 5 petua yang diberikan oleh leluhur. Petua yang pertama dan kedua itu yang ada hubungan dengan topik kita hari ini. Topik pertama adalah bahwa kita harus mengetahui bahwa ada Tuhan yang hadir dalam 3 wujud. Jadi empung manembo-nembo, empung manalinga, dan empung rengar-rengar. Jadi Tuhan yang selalu melihat, memperhatikan, Tuhan yang selalu mendengarkan doa, dan Tuhan yang selalu ada bersama-sama. Kemudian petua yang kedua, kita diminta untuk memelihara para pahlawan-pahlawan. Pahlawan sebetulnya yang disebut, yang dimaksud adalah leluhur-leluhur kita. Orang-orang yang banyak berbuat pahala. Orang-orang yang berbuat luhur atau mulia. Nah, itu yang diingatkan oleh para leluhur hingga hari ini. Makanya hingga hari ini kita diajak untuk mengingat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dan tidak juga melupakan bahwa Tuhan itu ada. Makanya dalam Nu Intua juga dikatakan taang kawisa ke iwemio andeken empus eapo. Kapanpun kita harus ingat bahwa para leluhur itu punya pusat, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Semoga uraian ini memberi pemahaman yang lebih jelas soal apa makna dari Sya'am katutututul ingarani apo wo sekasuruang. Jangan sembarang memperkatakan sebutan atau nama Tuhan dan para leluhur. Siri Wangko Tabea, salam rahayu.